Dan di ujung lorong, dia ngelihat sosok ibunya. Tapi tubuhnya ini udah pucat, matanya kosong, dan di belakangnya berdiri banyak orang berpakaian hitam, bawa lilin sambil bisik-bisik doa aneh. Lo pernah nggak ngedengar cerita tentang ibu yang balik lagi setelah meninggal dunia, cuy? Bukan balik karena rindu sama keluarganya, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang bahkan nggak boleh disentuh lagi setelah meninggal. Jadi cerita ini tentang satu keluarga sederhana yang tinggal di rumah tua di pinggiran kota. Gue yakin setelah lo ngedenger cerita ini sampai habis, lo bakal mikir dua kali kalau ngedenger lonceng kecil bunyi tengah malam. Jadi ceritanya gini cuy. Jadi ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Mereka tinggal di rumah besar, tapi suasananya udah kayak rumah peninggalan zaman Belanda gitu. Ibunya dulunya adalah seorang penyanyi terkenal. Suaranya dikenal di radio-radio dulu. Tapi beberapa tahun terakhir, dia mulai jatuh sakit. Tapi cuy, sakitnya ini aneh. Yang dimana dia nggak bisa jalan, cuman bisa baring di ranjang doang. Dan tiap kali butuh sesuatu, dia cuma bisa manggil pakai lonceng kecil. Dan anak-anaknya udah biasa ngedenger suara itu. Tapi kadang loncengnya ini bunyi sendiri, bahkan di tengah malam sekalipun. Dan sampai suatu hari, ibunya ini meninggal dunia. Biasanya kan kalau orang udah meninggal dunia, rumah mulai tenang. Tapi, buat keluarga ini justru sebaliknya. Yang dimana malam pertama setelah penguburan, salah satu anaknya ini ngedengar suara lonceng tersebut dari kamar ibunya. Awalnya sih ngira itu cuman halusinasi doang. Tapi pas dicek, lonceng itu beneran goyang sendiri di atas meja. Dan yang lebih anehnya, jendela di kamar itu kebuka sendiri. Padahal tadi sore udah ditutup. Dan beberapa hari setelah itu, gangguan makin sering. Yang dimana pintu kebuka sendiri dan ada langkah kaki di lorong. Dan malam-malam mereka ngedengar suara perempuan nangis dari sumur belakang. Sampai suatu hari, anak pertama itu nemuin sesuatu. Yang dimana di lemari ibunya, dia nemuin tumpukan surat-surat tua dan foto-foto aneh. Dan satu hal yang paling bikin merinding, yaitu brosur dari sebuah perkumpulan spiritual. Yang dimana di brosur itu tertulis, kami bisa bantu Anda mendapatkan keturunan lewat jalan spiritual. Dan dari situ, anak-anak mulai curiga. Jangan-jangan ibunya ini dulu pernah ikut semacam ritual gitu kan. Ayahnya gak pernah mau ngomongin sesuatu, hal apapun. Tapi malam berikutnya, dia dengar sendiri suara kursi roda istrinya itu bergeser di lantai kayu. Padahal kursi itu udah dikunci di ruang tamu. Waktu terus berjalan, tapi setiap malam lonceng itu bunyi lagi. Dan makin lama, yang denger bukan cuma anak-anaknya, tapi juga tetangga sekitar. Ada yang bilang, mereka ngelihat sosok perempuan berkerudung putih berdiri di jendela rumah itu. Sampai akhirnya, pada suatu malam, adik bungsu mereka itu jatuh sakit. Badannya panasnya tinggi banget. Tapi setiap kali mau tidur, dia selalu bilang, "Ma, jangan di situ dong. Jangan liatin aku, Ma." Dan anak itu akhirnya koma. Dan kalian tahu hal yang paling gila? Yaitu anak itu sempat bilang, dia lihat ibunya. Tapi bukan di mimpi, cuy. Dia ngelihat ibunya berdiri di pojokan kamar. Mukanya itu hitam dan matanya ini bolong. Dan dari situ, keluarganya itu udah mulai cari jawaban. Mereka manggil Ustadz buat ngecek rumahnya. Tapi, begitu Ustadz itu datang, dia langsung diem. Yang dimana si Ustadz ini bilang kalau keluarga ini
dulu pernah ada yang bikin perjanjian. Dan perjanjiannya belum selesai. Gue ulang sekali lagi, belum selesai. Dan ternyata bener cuy. Dulu si ibu ini sempat datang ke sekte pemuja setan buat minta dikasih keturunan. Tapi sebagai gantinya, waktu anak-anaknya udah cukup umur, salah satu di antara mereka harus dikorbankan buat penerus iblis tersebut. Dan hari itu jatuhnya tepat 7 tahun setelah perjanjian dibuat. Jadi malam itu hujannya deras banget. Kemudian listrik ini padam. Rumah cuma diterangi lilin doang. Dan ayahnya nyuruh anak-anaknya tidur di satu kamar. Biar semuanya ini aman. Tapi di luar kamar, suara lonceng tersebut bunyi terus-menerus. Lalu kedengeran suara pintu dibuka pelan. Dan salah satu anak, yaitu si Rini, itu memberanikan diri untuk keluar. Dan di ujung lorong, dia ngelihat sosok ibunya. Tapi tubuhnya ini udah pucat, matanya kosong, dan di belakangnya berdiri banyak orang berpakaian hitam, bawa lilin sambil bisik-bisik doa aneh. Ternyata cuy, mereka ini bukan manusia biasa. Mereka sekte yang dulu pernah bantu ibunya. Jadi mereka ini datang buat ambil hak mereka, yaitu satu nyawa. Tapi ayahnya ini ngelawan. Dia nyalain semua lampu, lalu coba keluar rumah. Tapi di luar cuman ada kabut tebal. Dan dari kabut itu muncul banyak banget wajah. Dan semuanya manggil nama ibunya. Sampai akhirnya rumah itu kebakar. Dan anehnya, gak ada yang tahu siapa yang mati, siapa yang selamat. Rumah itu cuman tinggal puing doang. Mereka semua menghilang. Dan beberapa tahun kemudian, ada keluarga lain yang pindah ke rumah itu. Mereka bilang rumahnya udah diperbaiki, aman, gak ada gangguan. Tapi satu hal yang aneh di laci kamar utama, masih ada lonceng kecil. Dan setiap malam Jumat, lonceng itu bunyi 3 kali. Kadang diiringi suara perempuan yang nyanyi lagu lama. Lagu yang dulu sering dibawain sama penyanyi terkenal tahun 70-an. Namanya Mawarni Suwono. Dan kalian tahu hal yang paling gila? Yaitu kisah yang gue ceritain tadi. Bukan cuma legenda kota. Bukan juga sekedar cerita rakyat. Cerita itu diangkat dari kisah yang pernah dibikin ulang jadi film. Dan sekarang dikenal sebagai salah satu film horor di Indonesia yang paling menyeramkan, yang berjudul Pengabdi Setan. Yang dimana cerita ini tentang ibu yang melakukan perjanjian dengan iblis demi keturunan dan akhirnya menjemput sendiri keluarganya setelah dia meninggal dunia. Jadi kalau nanti kalian lagi sendirian di rumah, tiba-tiba ngedenger lonceng kecil bunyi sendiri, jangan panik. Mungkin itu cuman angin. Tapi kalau bunyinya 3 kali, ya mungkin aja ada yang mungkin manggil kalian dari dunia lain. Oke, itu dia cuy ceritanya. Maybe that's all for me. See you next time and bye-bye.